Setelah 3 pekan, Polda Metro Jaya menemukan titik terang dalam kasus kematian Mirna Salihin. Jika terbukti, pelaku pembunuhan berencana ini terancam hukuman mati. Misteri yang menyelimuti tewasnya Wayan Mirna Salihin pekan ini kian terkuak. Setelah memastikan ada racun sianida dalam kopi yang diminum Mirna, polisi makin fokus memeriksa sejumlah saksi dan mengumpulkan barang bukti. Mirna Salihin, perempuan berusia 28 tahun itu, meninggal dunia pada 6 Januari silam usai minum kopi di Cafe Olivier, Grand Indonesia, Jakarta Pusat. Saat peristiwa ini terjadi, Mirna ditemani 2 sahabatnya, Hani dan Jessica Kusuma Wongso. Ketika itu, Jessica lebih dulu tiba di lokasi dan memesankan minuman. Fashion Sazerac untuk Hani, koktail untuk dirinya sendiri, dan secangkir es kopi Vietnam untuk Mirna. Usai minum kopi, perempuan yang baru menikah pada Desember 2015 itu langsung kejang-kejang sehingga dibawa ke klinik di Grand Indonesia. Selanjutnya, korban dilarikan ke Rumah Sakit Abdi Waluyo, Menteng, Jakarta Pusat, tempat korban mengembuskan nafas terakhirnya. Dari barang bukti yang diteliti Puslap 4 Mabes Polri, polisi menemukan 3.750 mg sianida dalam es kopi Vietnam Mirna. Sianida berdosis jumbo ini, menurut polisi, bisa menewaskan 25 orang. Temuan sianida menguatkan dugaan bahwa Mirna Salihin sengaja dibunuh. Menurut Direktur Direktorat Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Krisnamurti, pihaknya sudah mengantungi 4 alat bukti untuk menetapkan tersangka kasus ini. Namun penetapan belum bisa diumumkan karena masih harus berkoordinasi dengan Kejaksaan Tinggi sebelum melakukan gelar perkara. Hingga pekan ini polisi telah memeriksa sejumlah saksi, baik dari keluarga Mirna, teman Mirna, pembantu Jessica, maupun para pegawai Cafe Olivier. Untuk menguatkan penyelidikan, polisi juga sudah melakukan olah TKP dan prarekonstruksi. Salah seorang saksi, yakni pembantu Jessica, bahkan disimpan polisi di sebuah tempat demi memudahkan proses penyelidikan dan menghadirkan dalam persidangan. Menurut Krisnamurti, pembantu Jessica bisa jadi saksi kunci untuk mengungkap kasus kematian Mirna, sehingga wajib diamankan agar keterangannya tidak dipengaruhi pihak lain. Orang tuanya mengetahui, sementara kenapa? Karena yang bersangkutan khawatir keterangannya berubah nantinya, atau karena terpengaruh atau apa, karena itu kan keterangannya cukup signifikan bagi kami, begitu. Hasil kerja tim Reskrimum terus mengalami kemajuan, sehingga penyelidikan pun memasuki tahap pengujian bukti-bukti forensik. Untuk kepentingan ini, Polda Metro Jaya tinggal menunggu surat rekomendasi resmi dari para ahli psikologi dan laboratorium forensik Polda Metro Jaya sebelum diekspos ke Kejaksaan. Kabid Humas Metro Jaya, Kombes Pol M. Iqbal mengatakan, tim penyidik Polda Metro Jaya dijadwalkan menggelar ekspos di Kejaksaan pada Selasa 26 Januari 2015. Nah, nanti bagaimana hasil ekspos itu, mudah-mudahan setelah Selasa itu penyidik ya, Pak Krisna dan tim sudah bisa melangkah untuk menetapkan siapa tersangkanya. Untuk mematangkan barang bukti, polisi pada hari Minggu kemarin kembali memeriksa Hani. Hani adalah teman Mirna sekaligus saksi penting dalam peristiwa di Olivier Cafe. Saat kejadian, Hani sempat mencicipi kopi Mirna yang berasa aneh. Usai menjalani pemeriksaan, sayangnya Hani enggan menjawab pertanyaan sejumlah wartawan. Kombes Krisnamurti mengaku pihaknya mempunyai alat bukti yang kuat untuk segera menetapkan tersangka. Beberapa alat bukti itu diantaranya hasil konstruksi alat bukti, hasil konstruksi peristiwa dan keterangan ahli yang telah diberikan kepada polisi. Untuk mengungkap kasus tewasnya Mirna, kepolisian menggunakan teori conditio sine qua non, teori yang umum digunakan dalam kasus hukum pidana. Sebelum menetapkan tersangka, semua hasil pemeriksaan dan barang bukti yang dimiliki akan diekspos polisi bersama Kejaksaan. Dari ekspos inilah kemudian polisi bisa melakukan gelar perkara. Selasa 26 Januari lalu, tim Reskrimum Polda Metro Jaya mendatangi gedung Kejaksaan Tinggi.
Dipimpin Kombes Pol Krisnamurti, tim ini bermaksud melakukan koordinasi dengan Korps Adiaksa terkait berkas kasus misteri kematian Wayan Mirna. Juru bicara Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Waluyo, menjelaskan koordinasi tersebut dilakukan untuk menghindari berkas perkara kasus Mirna tidak bolak-balik seandainya sudah dikirim ke jaksa. Jadi tujuannya apa? Untuk menghindari seandainya itu sudah mengirim berkas, menghindari bolak-baliknya berkas perkara. Itu intinya begitu. Setelah berkoordinasi dengan tim jaksa, Polda Metro Jaya memperoleh banyak masukan. Sehingga mereka harus secepatnya melengkapi beberapa berkas yang dibutuhkan sebelum menetapkan tersangka dalam kasus tewasnya Mirna Salihin. Beberapa yang harus dilengkapi diantaranya tambahan keterangan dari 3 saksi ahli. Kombes Krisnamurti optimistis keterangan saksi ahli bisa diperoleh dalam waktu 2 hari. 1-2 hari ini, 1 hari ini sekarang juga dan besok kami lakukan langkah-langkah signifikan untuk memenuhi bolong-bolong yang disampaikan oleh Pak jaksa. Jadi tadi itu masukan dari keseluruhan, ya. Aspidum yang merangkum memberikan kesimpulan dan kami setuju dan itu harus dilakukan segera. 1-2 hari ini kami lakukan. Di tengah gencarnya penyelidikan, Jessica Wongso, salah seorang rekan Wayan Mirna Salihin, Rabu lalu mendatangi gedung Komnas HAM. Jessica yang didampingi kuasa hukumnya, Yudi Wibowo dan Andi Yusuf melakukan pertemuan tertutup selama 1,5 jam dengan Komisioner Komnas HAM, Siana Indriani. Menurut Yudi Wibowo, saat ini kliennya sedang mengalami depresi karena merasa tertekan. Menurut Yudi, Jessica tertekan setelah melihat arah pemberitaan sejumlah media yang terkesan menyudutkan dirinya. Jessica ini kan depresi sekarang. Depresi, ya. Akibat tekanan yang begitulah, berita yang beginilah. Cuma ngobrol begitu aja. Komisioner Komnas HAM, Siana Indriani, membenarkan kondisi Jessica yang depresi. Menurut Indriani, Jessica menceritakan semua yang dialami dan meminta media tidak berlebihan memberitakan dan mengarahkan seolah Jessica adalah tersangka. Tidak hanya tertekan karena pemberitaan, Jessica juga menyoal tindakan kasar yang dialami saat polisi mendatangi rumahnya. Itu membuat dia kemudian dan keluarganya malu karena seluruh tetangganya kemudian menganggap seolah-olah Jessica sudah tersangka pembunuhan. Dan itu membuat mereka shock. Polda Metro Jaya tidak mempermasalahkan langkah Jessica Wongso yang mengadu ke Komnas HAM. Sebab, menurut Kombes Pol Krisnamurti, timnya tidak melakukan pelanggaran HAM selama memeriksa teman minum kopi Mirna tersebut. Apalagi, menurut Krisna, pihaknya selalu mengakomodir kemauan Jessica selama proses pemeriksaan. Ayah Wayan Mirna Salihin, Darmawan Salihin, kembali mendatangi Polda Metro Jaya untuk dimintai keterangan. Selain memberikan keterangan, Darmawan juga ingin mengecek perkembangan penyidikan kasus yang menewaskan putrinya. Kepada media, Darmawan mengungkapkan Jessica berbohong karena sempat mengaku hanya minum air mineral. Padahal, saat di Olivier Cafe, Jessica memesan 3 jenis minuman. Es kopi Vietnam untuk Mirna, Fashion Sazerac untuk Hani, dan koktail untuk dirinya sendiri. Dan sekali lagi saya ingetin dia berbohong sama saya. Saya bilang anak saya minum kopi meninggal. Kamu minum apa? Minum air mineral katanya. Ya udah itu aja. Bisa dibayangkan aja ya. Sesuai hasil koordinasi dengan tim jaksa, Polda Metro Jaya akhirnya mendatangkan saksi ahli untuk ikut memberikan keterangan. Saksi ahli yang dihadirkan pada Kamis kemarin adalah Guru Besar Psikologi Universitas Indonesia, Profesor Dr. Sarlito Wiryawan Sarwono. Sebagai ahli psikologi analisis, pendapat Sarlito Wiryawan sangat diperlukan sebagai masukan untuk menyusun laporan berita acara kepolisian. Kepada wartawan, Sarlito Wiryawan mengakui alat-alat bukti yang diperoleh tim Direskrimum sudah sangat signifikan, sehingga polisi tinggal melanjutkan ke tahap berikutnya. Alat buktinya apa, Prof, yang signifikan? Alat buktinya ada beberapa. Contohnya? Yang tentunya terkait dengan psikologi bidang saya. Pak, sudah ada gambaran serangan sapi ya, Pak? Belum ada, saya belum bisa sampaikan. Selain Sarlito Wiryawan, dalam mengungkap kasus kematian Mirna Salihin, Polda Metro Jaya telah meminta keterangan dari sedikitnya 15 orang. Tidak hanya ahli psikologi analisis itu, polisi juga beberapa kali memeriksa keluarga Mirna, teman-teman Mirna, pembantu Jessica, dan sejumlah pegawai Olivier Cafe.
Dengan bekal sejumlah barang bukti dan keterangan saksi inilah, akhirnya pada Jumat sore, Polda Metro Jaya memaparkan hasil prarekonstruksi kematian Wayan Mirna Salihin ke Kejaksaan Tinggi. Paparan ini sekaligus jadi langkah maju untuk mengungkap kasus kematian Mirna. Sejauh ini dari konstruksi pasal yang dilakukan, polisi bisa menyimpulkan tewasnya Mirna karena pembunuhan berencana. Pelaku bisa dijatuhi hukuman mati sesuai pasal 340 KUHP.